Hai, selamat malam Besti Cuan, how are you? Semoga malam hari ini Besti Cuan sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung kembali di Instagram Live Join Cuans di malam hari ini. Jangan lupa, saya ingatkan lagi untuk semua Besti Cuan untuk follow akun Instagram @joincuans dan juga download aplikasi Cuans tentunya bisa melalui App Store dan juga Google Play Store di handphone kamu atau di gadget kamu tentunya ya. Oke, malam hari ini kita akan bicara soal global market update because we know kalau global market itu sedang, kalau kita lihat ya hari ini tuh, saya lihat dulu ya chartnya, update-nya juga bagaimana untuk global market update di hari ini. Setahu saya tuh hijau-hijau ya semuanya. Itu hostnya satunya biasa yang ganteng kok mana ya? Oh, itu lagi sibuk gitu ya, lagi banyak banget kerjaannya. Soalnya you know lah dia seorang direktur gitu. Nggak, just kidding. Oke. Kalau kita lihat global market update itu tadi ya di penutupan dini hari tadi ini udah masuk ke future kalau saya nggak salah untuk Dow, S&P 500 dan juga Nasdaq semuanya terapresiasi, optimistis banget. Nah, gimana nih sebenarnya dengan kondisi global market update? Apakah ada cerminan gitu ke kinerja indeks harga saham gabungan? Karena kalau kita lihat hari ini IHSG menguat tipis terbatas 0,05% di level 6.800 yang artinya sejak kemarin sebenarnya level-level yang dijaga oleh IHSG di 6.800. Baiklah, kita langsung bicara nih malam hari ini soal global market update dengan narasumber kita tidak lain tidak bukan adalah Kokeni Cahyono CFP. Beliau adalah DBS Bank Investment Counselor. Kita undang ya langsung. Oke, mana ya? Oke, bentar ya. Jangan lupa nih untuk screenshot Instagram Live malam hari ini supaya kamu dapat Rp300.000 untuk 3 orang yang beruntung. Mention ke @joincuan. Hai Kokeni, how are you? I'm good. Hai, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Kita kembali lagi bicara soal global market. Kemarin kan kita bicara soal US stocks ya. Nah, US stocks ini kan seringkali jadi bisa dikatakan kiblat bagi semua market ini global gitu. Jadi nggak bukan kalau US marketnya merah atau koreksi, ini nih akan terrefleksi ke stok lainnya gitu, termasuk di indeks harga saham gabungan. Nah, malam hari ini kita bicara soal global market update. Tapi sebelumnya buat Besti Cuan yang mau bertanya gitu ke Kokeni, saya persilahkan ada kolom Q&A yang ada di bawah. Jangan lupa juga ada giveaway Rp300.000, saldo Cuans Coin, screenshot Instagram Live malam hari ini, mention ke @joincuans dan juga @investwithKenny. Oke, kita ngomongin soal global market update. Hari ini tuh atau ini udah masuk pre-opening ya sebenarnya kalau di bursa Amerika Serikat ya, bursa US udah masuk ke future, Dow Future terus juga dan Nasdaq Future. Tapi kalau saya lihat penutupan juga dini hari tadi gitu ya, di subuh tadi itu di Indonesia itu semuanya apresiasi ya, S&P 500 terus juga Dow 30 sama Nasdaq juga semuanya apresiasi nih. Berarti ya, apalagi di Nasdaq nih, yang isinya saham-saham teknologi 3,43%. Berarti sangat optimistis sebenarnya para pelaku pasar di Amerika Serikat atau di global sebenarnya melihat kondisi market saat ini. Atau seperti apa sih kalau dari kacamata Kokeni? Oke, jadi selama ini, ngomong-ngomong suara saya jelas ya? Jelas banget. Oke, terima kasih. Jadi, seperti yang kita tahu sekarang ini lagi zamannya, lagi waktunya earning season. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, karena kan di satu sisi market itu sedang takut apakah memang akan terjadi resesi karena Federal Reserve dan mungkin a lot of central bankers in the world itu kayak sangat agresif dalam menaikkan suku bunga. Tetapi ketika kita melihat corporate earning season di sekarang ini, di mana mereka report earning untuk kuartal ketiga, untuk kuartal ketiga, dan kita bisa lihat kalau corporate earnings remains resilient. Jadi dalam artian seperti memang inflasinya naik, memang secara cost itu naik untuk companies, ya. Jadi tetapi secara top line, secara sales, secara revenue itu masih tetap lebih tinggi. Jadi bisa dibilang bahwa memang secara inflasi naik, tetapi secara corporate earning itu juga cukup bagus. Jadi karena hal itulah corporate earningnya bagus. Dan kalau nggak salah ada so far itu
baru beberapa bank yang mulai di hari Jumat seperti JP Morgan dan sebagainya. Hari ini pre-markets itu seperti misalnya kemarin kayak Bank of America, kayak misalnya Goldman Sachs, itu all the big banks in the US lah basically ya, itu report their earnings and they say that their earnings are still good. Dan hari ini itu ada seperti misalnya Netflix. Kalau misalnya Anda punya stoknya Netflix, watch out, oke? Kayak mungkin Johnson and Johnson dan juga mungkin seperti Goldman Sachs. Jadi banyak sekali beberapa, dan nanti ke depannya, nanti minggu-minggu ini, nanti mungkin ada juga seperti technology stocks yang juga akan report the earnings. Tetapi basically kuncinya adalah corporate earnings remain resilient in this season. Oke, berarti ini sesuai ekspektasi dari investor gitu atau pelaku pasar. Kalau earnings in kuartal ketiga ini bagus-bagus aja, walaupun ada bayang-bayang resesi di tahun 2023. Ya, berarti sebuah optimisme dari para pelaku pasar melihat kinerja daripada emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan khususnya di sektor finansial. Ya, berarti dengan hal ini yang terjadi begitu ya, apakah sektor finansial ini juga menjadi, ya kalau kita kemarin ngomongin US stocks market gitu ya, kalau saya nggak salah nggak terlalu besar ya sebenarnya untuk kontribusi dari sektor finansial ini ke pembentuk indeks di Amerika Serikat atau di Wall Street sebenarnya. Sebenarnya untuk financial sector itu ada sekitar 11-12%. Tetapi the good thing about financials is because they are always considered as leading indicator. Jadi kalau misalnya kita melihat kalau misalnya banknya bagus, corporate earningnya bagus, kemungkinan besar most likely the other industry will follow. Sedangkan kalau dan vice versa, kalau misalnya ternyata reportnya jelek dan sebagainya, maka kemungkinan orang menjadi takut nih, aduh apa yang akan terjadi? Karena basically finance, dan seperti saya bilang tadi, banks is always a leading indicator. Dan kalau misalnya kita lihat nih, kalau misalnya aja ya, bank itu jelek earningnya, kemungkinan besar orang akan takut. Karena kalau misalnya bank jelek earningnya, itu artinya mungkin ya, lending is not working. Atau mungkin kayak, businesses are not working well, loans are not working well. Jadi, itu bisa terlihat dari ekonomi indicator itu ya, which is financial indicator dari banks itu. Berarti kita ambil kesimpulan nih kok Ken, bahwa semua industri khususnya financial industry in US gitu berjalan dengan baik untuk lendingnya, terus juga semuanya lah yang menjadi apa ya, bisa dikatakan menjadi indikator-indikator perusahaan perbankan atau finansial ini semuanya sesuai ekspektasi. Betul sekali. Dan juga sekali lagi, ketika kita melihat bahwa corporate earning-nya bagus, dan kemudian banks earnings are good, itu menunjukkan seperti there is a little signs of getting recession. Jadi itulah yang sekarang itu terjadi. Jadi orang mungkin sudah agak lega lah gitu. Oh, kemungkinan besar resesi mungkin nggak akan terjadi. Kalau terjadi pun itu mungkin cuma seperti yang kita diskusikan kemarin, technical recession. Bukan seperti recession yang kemudian leading to another. Benar-benar. I agree with you. Kalau kita lihat tentunya kekuatan sektor finansial ini mampu menopang gitu ya, berarti ya kreditnya tersalurkan, terus juga kinerja pertumbuhan dari industri perbankan yang juga baik, otomatis juga kalau kita melihat, tapi in one side sebenarnya, dengan kebijakan dari The Fed gitu ya, yang kebijakan moneternya yang naikin suku bunganya itu, wah, gila-gilaan banget nih, otomatis akan terefleksi terhadap suku bunga dari perbankan di Amerika Serikat, tercermin juga di obligasi pemerintah Amerika Serikat. Nah, kalau ini misalnya terus terjadi, atau The Fed agresifnya itu agresivitasnya tidak direm gitu ya, jadi terus berjalan gitu. Gimana nih dampaknya ke sektor keuangan di Amerika? Pastinya, biasanya kalau misalnya interest rate itu naik, banks profitability itu biasanya juga akan ikut naik. Of course, karena kalau misalnya interest rate-nya naik, ya jelas the spread between my deposits and my loans will be higher as well, ya kan? That is our economic 101. Jadi bisa dibilang secara banks will be good, tetapi mungkin in another industries, misalnya seperti one of the fastest growing industries will be technology. It will be bad lah basically for technology. Jadi makanya kita bisa lihat kalau misalnya
Nasdaq ini bisa dilihat juga contoh ya, misalnya Nasdaq from the year to date sampai sekarang itu sudah drop mungkin sekitar 30 sampai 35%. Sedangkan S&P dan mungkin juga S&P kan is a broad index. Sedangkan kalau misalnya Dow Jones itu yang dimana ada quite a big of a sectors itu ada di finance, misalnya seperti Goldman Sachs, American Express, begitu kan, atau JP Morgan. Dan di situ kita bisa melihat kalau Dow Jones itu hanya drop mungkin sekitar 20%. So we can tell kalau misalnya technology stocks itu akan kenaikan interest rate itu akan berdampak negatif untuk generally technology stocks. But it might be good for financials. Oke. Tapi kalau misalnya the Fed nggak terlalu agresif lagi, jadi menahan gitu untuk kenaikan suku bunga acuannya lebih tidak agresif, nah gimana nih nantinya juga akan tercermin di kinerja perbankan sektor keuangan Amerika Serikat? Most likely yes juga. Sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, seperti saya bilang kemarin, Fed punya 2 goal ya dalam hal ini. Yang pertama unemployment rate, dan yang kedua dia menjaga supaya inflasi itu ada di angka sekitar 2%. Jadi kalau misalnya hal itu sudah terjadi, jadi seperti ini pertumbuhan itu sebenarnya sudah ada. Sampai sekarang pun pertumbuhan itu sebenarnya bagus. Ekonomi dunia itu sekarang sedang bagus nih ceritanya. Tetapi yang ditakutkan adalah kalau misalnya interest rate itu naik terlalu tinggi, bisnis tidak growing secepat dan sangat melambat, sehingga itulah yang terjadi resesi. Tetapi sekali lagi saya bilang tadi, kalau Fed itu menahan suku bunganya nggak terlalu agresif nih, most likely it will be good for in all the sectors in general, including banks. Oke. Nah, ngomong-ngomong juga cerita soal kondisi makroekonomi Amerika Serikat yang tentunya akan berdampak sama Wall Street, dan Wall Street juga akan berdampak terhadap kondisi market global juga. Nah, kalau sampai kuartal 4 nih, gimana nih pandangan Ko Kenny melihat kondisi makroekonomi Amerika Serikat yang tentunya akan berdampak juga ke market? Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, in the last meeting, Federal Reserve, mereka sudah sangat jelas nih memberikan indikator kalau interest rate akan tetap naik. Dan kemudian sekarang benchmark interest rate di US itu mungkin ada di angka sekitar 3%. Oke? Dan tahun ini, akhir tahun ini, mereka akan membuat itu mencapai sekitar 4%. Dan kemudian nanti ke depannya, sampai tahun 2023, itu akan dinaikkan sampai 4,5%. Dan mereka akan stop di situ katanya. Sambil menunggu impact-nya, efeknya itu akan berjalan. Apakah memang kemudian inflasi kemudian bergerak turun. Nah, itu kayak general condition dari ekonomi di US sekarang. Tetapi sekali lagi, kalau misalnya kita melihat GDP on the US growth, I can say it was crazy. It is crazy. Karena ada beberapa hal. Yang pertama, jelas yang paling menyakitkan sekarang katanya untuk orang-orang di US itu adalah electricity bills, energy price, oil price, itu yang sangat tinggi. Dan kemudian itu yang kemudian snowballing into another price increase. Jadi itu yang terjadi sekarang. Tetapi kalau misalnya kita melihat purchasing power di US dan around the world right now, I can say it is very very healthy. I can say it's very very good. Jadi sampai di akhir 2022 ini kondisi makroekonomi global ya sesuai ekspektasi kita sebenarnya dengan kondisi baik-baik saja. Yes. Saya juga melihatnya seperti itu. Kondisi market itu baik-baik saja. Cuma itu simply tidak tercerminkan di dunia stock market, karena kita harus tahu ya, dari awal kita harus tahu nih, kalau stock market, please put it in our mind, stock market is always forward looking. Okay? It's always forward looking. Jadi kayak misalnya contoh nih, dan mungkin forward lookingnya sampai seberapa jauh sih, kalau misalnya ada beberapa pesti cuan yang nanya, saya bilang mungkin antara 3-6 bulan ke depan lah. Contoh nih misalnya ya, interest rate kira-kira akan naik sampai 4,5% gitu kan. Itu semua sudah factored in sekarang. Jadi kira-kira orang itu sudah melakukan perhitungan, para analis market participant sudah melakukan perhitungan kalau apa yang terjadi dengan stock market in this company kalau interest rate-nya itu di angka misalnya sekitar 4,5%. Jadi itu sudah di factor in sekarang.
Jadi makanya ini stock market yang kita lihat sekarang itu adalah cerminan dari kemungkinan nih dunia ekonomi 3-6 bulan ke depan. And right now, I can say that it's still in the healthy level. Still in the healthy level. I agree, karena kalau kita lihat sebenarnya dengan data-data makroekonomi itu, apalagi kalau bicara dalam negeri, bicara Indonesia misalnya, itu kan banyak banget fear yang bertebar ya. Wah, ini banyak banget fear yang bertebar sampai dari government and many more gitu. Itu tuh membuat investor itu agak ragu-ragu. Padahal kalau we are a good investor gitu kan, kita bakal melihat bahwa crisis is a good opportunity for invest gitu kan. Nah, tapi kan nggak semua orang memiliki view seperti itu tuh kok Kenny. Nah, kalau bicara juga soal, ini ada pertanyaan nih. Ini kan salah satunya juga yang menjadi mungkin pemicu geopolitik ya, Ukraine and Russia, terus juga ini konflik US and China gitu soal semiconductor, terus US dengan Arab atau OPEC Plus gitu soal bagaimana pemangkasan produksi dan segala macamnya. Nah, ini kan menjadikan kondisi global semakin uncertainty. Jadi stabilitas in a politik punya pengaruh dengan stabilitas ekonomi. Nah, gimana nih pandangan dari Koken? Wow, saya mulai dari mana dulu nih? Kita ngomongin tentang US dan banyak banget ya. Oke, kita mulai dari US dan semiconductor dulu aja deh ya, yang pertama. Ya, we are. Oke, saya punya sedikit data di sini. Ada nama itu barusan undang-undangnya barusan keluar, namanya CHIPS Act. Lucu ya namanya ya, CHIPS Act, CHIPS Act. Singkatannya adalah somehow is very good. Creating helpful incentive to produce semiconductors, chips, and Science Act. Jadi basically CHIPS Act ini itu sangat bagus impact-nya untuk US semiconductor manufacturers. Tetapi mungkin tidak terlalu bagus untuk China or maybe Taiwanese semiconductor manufacturers. Karena di semiconductor sendiri, di X ini, itu kayak banyak sekali subsidi dan juga insentif yang diberikan. Jadi kemudian Amerika itu kayak berusaha untuk, karena kan kalau misalnya kita lihat, kayak beberapa stok semiconductor, misalnya Nvidia, AMD, dan beberapa yang lainnya lah ya, itu kan dari either China atau dari Taiwan, betul kan ya? Atau mungkin TSM, Taiwan Semiconductors gitu. Tetapi kalau misalnya, jadi sehingga Amerika, in the US, itu mereka tuh berusaha untuk menekan supaya sales mereka itu tidak mengalahkan US stock markets, US sales dari semiconductor ini. Sehingga dalam hal itu, of course akan ada sesuatu yang buruk lah gitu, negatif impact lah basically untuk those Chinese or maybe Taiwanese semiconductors. But generally it is good for semiconductors in the US. Realitanya ya, kalau misalnya saya punya datanya di sini. Sebentar mana ya? Oke, basically US itu dia itu menguasai sekitar 55% sales di 2021. Oke. Dan mereka tuh pengen maintain this kind of level. Karena kalau enggak, by 2026, itu US sales dan China sales itu mungkin akan sama. Atau mungkin Chinese, or maybe Taiwanese sales, it will be higher than the US semiconductor sales. Jadi intinya itu adalah Semiconductors Act itu untuk supaya US semiconductors will be protected. That is one. Oke. Sekarang kita ngomongin tentang US and OPEC, Arab. Yes. Oke. Kita harus tahu ya, maksudnya sekarang pertanyaannya adalah, yes, Arab, Middle East itu adalah the biggest oil producers in the world. I mean, no doubt about it. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah, who has the biggest oil reserve in the whole world? Jawabannya, of course, the United States of America. That is the answer. Mereka itu sebenarnya kalau misalnya dibilang ya, mereka kalau misalnya mau jadi the biggest oil producer, mereka bisa kok. Tapi ya ini kadang-kadang ini sedikit ini konspirasi aja ya. Ada yang bilang katanya sedikit konspirasi teori aja lah ya, supaya jangan terlalu boring lah di sini. Jadi ini tuh katanya mereka itu
mereka tuh kalau misalnya mau pakai oil kata US itu, mereka nggak mau pakai dari negaranya sendiri. Mereka maunya ambil dari negara orang lain. Setelah mereka semuanya habis tuh, nah baru mereka use their own reserve lah gitu in that sense. Saya pernah dengar ini, kalau kira saya pernah dengar ini. Iya, jadi Jadi seperti itu. US itu Gitu. Dan, kampung ya, kampung semua betul, oil. betul, betul. Dan kemudian Sampai makanya kalau misalnya kita melihat oil price itu naik, yang US lakukan tuh biasanya very simple kok. Mereka cukup membuka datanya. Ini loh, kita punya supply banyak nih. Jadi nggak usah takut, harga akan turun tuh, gitu. Tapi masalahnya adalah untuk oil cartel di OPEC itu, of course, the best interest for them will be if oil price is going up. Of course, that will be in their best interest. Karena itulah mereka recently they say that okay, if that is the case, let's just simply cut down the production. Jadi kemudian oil price-nya naik lagi, ya kan? Dan kemudian of course itu oil price-nya naik, energi naik, inflasi naik, interest rate akan naik lagi, dan kemudian nanti ke depannya kita belum tahu sampai seberapa jauh, karena somehow oil price itu masih kayak ada di angka mungkin sekitar 80 sampai 90 lah, itu maksimal. Sudah nggak lagi bisa mencapai angka 100 atau mungkin hampir 120 per barrel untuk WTI oil. Jadi dalam hal ini saya bisa bilang kalau oil oil price condition right now is still pretty much contained. Oke. Sekarang apalagi tadi kemudian US terhadap global market terhadap apa nih? Ukraine and Russia. Ukraine and Russia. Oke. Kita juga harus tahu tentang beberapa data untuk Russia and Ukraine. Number one, of course, Russia is one of the biggest producer in energy. Nggak cuma oil, but also let's say natural gas. Dan ini yang sedang diributkan lah gitu ya. Pasti para Besti Cuans dan juga Mas Gibran juga dengar namanya Nord Stream pipelines. Jadi ini adalah suatu pipelines di mana again I can say that winter is coming to the Europe, which is literally winter is coming, ya kan? Dan kemudian pipeline-nya di stop. Ya, of course, I mean everybody panics. I mean what's gonna happen gitu. Masa mau kemudian kembali lagi ke zaman batu dulu kayak gosek kayu kemudian pakai api gitu kan? Kan nggak juga gitu. Nah, jadi gimana nih gitu. Nah, makanya mereka tuh sekarang sampai sekarang itu masih sekarang kan perang Ukraine dan Rusia kan sudah nggak begitu banyak nggak begitu banyak beritanya kan gitu. Simply karena I hope that they are coming to an end very soon. It's just that they cannot come into agreement. That's why a lot of people say that. Remember, there will be a G20 in Bali coming soon, and katanya Vladimir Putin will be there, and Zelensky will be there. Jadi basically, the head of the states will be coming together. I mean, it will be a beautiful picture kalau misalnya Indonesia itu bisa menjadi the peace maker lah, basically for these two conflicting countries. Jadi, tapi kita juga harus lihat juga data-data kalau contoh nih misalnya Ukraine is one of the biggest grain producers in the world, ya kan? Nah, jadi meskipun, nah sekarang lucunya tuh begini, meskipun perangnya ada terus nih, tetapi trades itu tetap berjalan kok. Kalau pertama kali, itu trades-nya akan stop semua. Tetapi sekarang, itu trades itu masih tetap berjalan, meskipun sekarang kapasitasnya cuma sampai up to 40% of their usual capacity. Jadi dalam hal ini kita bisa bilang kalau yes, we are aware, yes, we know that there are still conflicts, geopolitical tensions out there, tetapi itu masih belum juga banyak berpengaruh, atau mungkin itu tidak akan menjadi the main factor, the main driver for any, say global crisis to come. Jadi mungkin kita bisa for the time being ya, mungkin kita bisa set aside that factors. Oke, makanya saya tuh setuju kok kayak ini dengan judul APBN Indonesia
2023 nanti itu adalah optimistis dan antisipatif. Jadi tetap optimis tapi tetap mengantisipasi. Jadi memang kita harus tetap mengantisipasi di 2023 karena we don't know about in next year apa yang akan terjadi gitu kan. Tapi tetap juga harus ada optimisme gitu. Nah, bicara juga soal normalisasi kebijakan moneter. Kan ini dipicu dari normalisasi The Fed, lalu diikuti oleh Bank of England, terus juga Bank of Australia, Bank Indonesia juga, dan banyak sekali perbankan di dunia mengikuti normalisasi kebijakan moneter dari The Fed gitu. Nah, apalagi dengan di Bank of England gitu ya, dengan yang betul-betul harus mengantisipasi inflasi di Inggris yang tinggi, belum lagi European Central Bank juga harus mengantisipasi inflasi di zona euro gitu. Nah, gimana nih untuk ekonomi Eropa, khususnya juga akan berdampak terhadap market-market di Eropa, CAC 40 dan kawan-kawannya. Itu pasti ya, karena sekali lagi Eropa juga tidak bisa dipandang sebelah mata juga, karena Eropa juga merupakan salah satu pemain terbesar juga, terutama dalam in the global trades. Kayak misalnya contoh ya, misalnya kayak produk yang ada di kita gitu di Indonesia. Market Indonesia itu terbesarnya of course untuk US products and at the same time also for European products. Jadi bisa dibilang kalau sekarang ini, oke, kita ngomongin tentang UK dulu deh. Sebelum saya lupa nih ceritanya tentang itu. Tahu kan apa yang terjadi dengan UK sekarang? Yeah. So basically, I mean they had this finance minister, I believe, is a Kwasi Kwarteng. Jadi dia memutuskan, oke, gimana kalau kita raise the tax atau mungkin cut the tax gitu kan, supaya nanti gini gitu, karena memang mereka melihat UK kemungkinan besar akan inflasinya itu mungkin akan agak melambat sedikit atau mungkin bahkan bisa menjadi menuju deflasi. Jadi UK itu tidak kemungkinan besar nih kalau misalnya line-nya seperti ini terus, most likely itu mereka akan menjadi seperti Jepang, di mana mereka tuh akan mengalami kayak deflasi yang berkepanjangan lah gitu, that is something that they don't want to do. And mind you as well, basically UK, they are still in the midst of resolving the Brexit policies. Mungkin kita sudah lupa kan semuanya nama Brexit kan, tetapi sebenarnya mereka tuh masih dalam proses itu juga. Kenapa? Karena ya mereka harus they must honor the referendum untuk keluar dari EU, dan bagaimana caranya supaya UK itu bisa jadi tetap kompetitif meskipun mereka keluar dari EU. Jadi itu juga salah satu one of their biggest homework lah basically in the UK Parliament. Jadi saya bilang, dan kemudian setelah itu kan ketika itu terjadi dan kemudian marketnya, terus kemudian finance ministernya dipecat ya, maksudnya diberhentikan. Mereka diberhentikan saat itu juga. The new minister is called Jeremy Hunt. Jadi dia juga punya another new policy. Jadi polisinya yang kemarin itu semuanya kayak seperti dihapus, nggak jadi, dan kemudian bond marketnya turun, karena itulah BOE, the Bank of England, kemudian intervene the market supaya bondnya itu jangan terlalu turun-turun banyak lah gitu. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi bukan berarti kalau misalnya Bank of England kemudian buying back the bonds again, will there be any like quantitative easing again? Jawabannya enggak, bukan masalah itu. Jadi masalahnya itu simply karena UK bonds, UK Gilt namanya, itu tuh karena ketidakpercayaan market terhadap UK itu sangat besar, sehingga kemudian bondnya dijual aja gitu, karena mereka mungkin nggak yakin apakah UK will survive in that sense, terutama untuk pertumbuhan ekonominya lah gitu. Oke. Itu UK itu. Terus kemudian kita ngomongin tentang apa tadi? Sorry, saya jadi lupa. Inflasi in euro, sehingga tentunya ECB juga harus mengantisipasi itu kan? Yes, betul sekali. Itu sama juga, karena sekali lagi one of the main drivers untuk inflasi sekarang ini itu adalah oil price, energy price. Karena itu kalau para bestie mungkin kalau masih ingat, sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu itu untuk pertama kalinya European Central Bank itu increase their interest rate. Sebelumnya always zero atau bahkan mungkin negatif. Jadi untuk pertama kalinya mereka increase the benchmark between 50 to 75 basis points.
Ya simply untuk mengantisipasi itu. Tetapi inflasi di Europe itu tidak terlalu tinggi dibandingkan inflasi di US. Memang di US sekarang memang sedang gila banget lah gitu. Atau bahkan mungkin ya inflasi di seperti yang Mas Gibran tadi bilang gitu di Australia itu sebenarnya juga tidak terlalu tinggi dibandingkan di US. Jadi I mean you can mark my words. There will be interest rate disparity between US and the rest of the world. Karena itulah I believe there will be a good opportunity, especially if you are into foreign exchange market, FX market. Contoh nih, misalnya kita ngomongin tentang USD and Japanese yen. Yes. USD and Japanese yen, I believe that a lot of you are aware that the Japanese yen right now is so weak. My goodness, this is one of the lowest level yang bisa kita lihat. That's why, I mean, let's say if you would like to pack your things, pack your luggage, and then you would like to go holiday, perhaps Japan will be a good idea. Karena benar-benar lagi murah banget nih gitu. Very cheap. Very, very cheap, yes. Mungkin ya sekitar 6 bulan lalu lah gitu. Awal tahun inilah gitu. USD yen itu mungkin di angka mungkin sekitar 100-an. Sebenarnya kalau misalnya kita melihat there is this theory called purchasing parity apa namanya? Purchasing power parity triple P. USD and Japanese yen, a lot of researchers say that the equilibriumnya USD Japanese yen itu mungkin di angka sekitar 120-125. And look at where we are right now. USD against yen itu ada di angka sekitar hampir 150. Wow, Mas Gibran mau ke Jepang nih katanya nih. Oke. I think because I can stay. Karena itulah memang terjadi ini disparity ini antara USD and other currencies in the world. Termasuk euro, termasuk Australian dollars. Makanya kalau misalnya kalian lihat di FX market, Aussie dollars against USD, euro against USD, or even kita nggak ngomongin pound sterling lah. Pound sterling it's driven a lot of things are driven by politics, so we try to set aside, we try to put away. But at least you can find a good opportunity between USD and other currencies in the world because of this interest rate disparity. Oke. Jadi kalau kita ngomongin soal currency ya, ini kan banyak banget. Kalau kita baca berita di dalam negeri misalnya Indonesia itu bilang rupiah tergeletak, tersungkur dan segala 15.000 berapa gitu. Sudah menyentuh level pokoknya terendahnya dan segala macam terhadap US dollar. But if you're compare dengan currency lain yang ada di Asia and dan di Southeast Asia misalnya dengan Thailand juga dengan misalnya yen Jepang terhadap USD dan berbagai macam mata uang terhadap USD, sebenarnya nggak buruk-buruk amat sih. Kalau kok kan setuju nggak dengan kinerja rupiah dengan 15.000 itu, ya kalau kita compare ya dengan negara-negara lain gitu yang ada di dunia. Aku sangat setuju terhadap hal itu. Banyak orang yang bilang katanya gini, apakah kemungkinan akan terjadi lagi seperti krisis tahun 97, Asian crisis, di mana rupiah USD rupiah 15.000 nih sama nih gitu kan. Jawabannya tidak. Chill everybody, chill. Yeah. Karena memang simply dalam hal ini ya USD yang terlalu kuat. Dan seperti yang saya bilang tadi, there is an interest rate disparity over here. Karena kalau seperti again our economic 101 lesson, ketika interest rate itu naik, generally mata uang lokal itu juga akan naik kan, the local currency. Jadi USD interest rate yang naik tinggi banget, yang seharusnya diikuti sama banyak negara lain, tapi ternyata negara lain enggak. Karena masalahnya berbeda. Di US itu ngomongin tentang inflasinya tinggi, tetapi mungkin itu akan berbeda di misalnya di Europe, atau mungkin di Australia, atau mungkin di Indonesia. Di Indonesia, kalau saya perhatikan, one of the biggest challenge will be your trade balance. Neraca perdagangan. Itu sebenarnya. Apakah impor dan ekspornya itu bisa balance lah ya, your current account and your deficits, your current deficits, budget deficits, itu sebenarnya.
Jadi bedanya itu antara Indonesia dengan US. Jadi kemudian ketika kita melihat rupiah tergeletak, tenang aja, rupiah. Makanya itu kemudian coba bandingkan rupiah dengan mata uang negara lain. Jadi kita bisa melihat nih, kalau rupiah itu relatively ya, stable, I can say. I'm not saying that rupiah itu is very strong, no, tapi relatively stable. Ya, yeah. I agree, because kalau kita lihat di level 14.000 sama 15.000 itu saya sih percayanya titik equilibriumnya ya. Jadi titik keseimbangan dari rupiah itu ya around 14 dengan 15.000. Jadi beberapa ekonom juga Indonesia sebenarnya ya biasa lah sebenarnya kalau ke 15.000. Jadi nggak perlu terlalu terpengaruh dengan fear ya yang ada. Yes. News yang beredar gitu. Kita baca satu-satu lagi pertanyaannya. Kok ini ada pertanyaan juga nih, kita naikin dulu. Ini soal kalau pandangan Koko tentang gold and silver, bagaimana secara market global gitu. Oke. Bentar, saya mau mulai dari angle mana dulu ya. Yang pertama, generally gold itu selalu dilihat sebagai hedging instrument. Instrument. Dalam artian ketika misalnya nih properti turun, stock market turun, bond turun, semuanya turun, kemungkinan gold it can be a good safe haven currency, I can say, ya kan? Dan kemudian gold itu juga bisa menjadi demands, karena sekarang kalau misalnya we look at the growth story about chips, about iPhone, mobile phones, smartphones, itu para Besticuans mungkin pernah dengar juga kalau sebenarnya semuanya itu menggunakan gold and silver juga. Jadi dalam hal ini kita harus melihat gold itu dari dua sisi ini. Either mereka dijadikan sebagai demands atau mereka dijadikan sebagai safe haven. Oke. Nah, ketika mari kita lihat sekitar 6 bulan ke depan ketika perang Rusia Ukraina itu pertama kali ada. Kita melihat kalau misalnya gold itu meloncat jauh sekali sampai di angka sekitar kalau nggak salah $2.000 per ounce, troy ounce, OZ, oke? Tapi kalau misalnya kemudian kita lihat bahwa ternyata perangnya, geopolitical tensionnya sudah nggak gitu-gitu amat lah gitu. Dan kemudian demand untuk teknologi atau mungkin untuk chips, semiconductor itu juga mungkin agak sedikit menurun. Karena itulah kalau misalnya kita lihat sekarang, harga gold itu mungkin ada di angka sekitar 1.600 sampai 1.700 sekarang. Begitu juga dengan silver. Jadi saya bilang gold and silver itu sekarang ini bisa kita lihat dari dua angle itu. Either kita melihatnya sebagai safe haven atau kita melihatnya sebagai demands. Untuk demand, sekali lagi saya bilang, sekarang agak turun nih. Tinggal sekarang bagaimana kita melihat gold itu sebagai the safe haven currency. Oke. Ini ada yang nanya. Sedikit lagi. Jadi saya tutup aja konklusinya. Jadi ketika kita melihat kalau ada resesi, ada perang, ada apa, siap-siaplah gold itu akan naik lagi karena itu akan menjadi safe haven currency. Ini pertanyaan juga ada di kolom komentar nih. Menurut kakak berdua, pakar Robert Kiyosaki bilang kalau invest di perak, apakah bakal naik peraknya? Seperti apa nih? Ini ngomongin silver juga nih. Yes. Karena sekarang, mungkin kalau misalnya bilang, silver itu bisa menjadi kayak the white gold lah sekarang ya. Kayak another alternative to gold. Sekali lagi, tapi silver itu bukan untuk safe haven. Silver bukan safe haven. Safe haven is always gold. Jadi silver dalam hal ini itu lebih ke arah untuk demands. Karena silver itu dipakai untuk industri kebanyakan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang the growth story of industry, the growth story of semiconductors, then silver, perak itu that will come into place di sana. Jadi ya kalau misalnya kita melihat nih, kira-kira demand untuk supply chain untuk semiconductors, untuk industri kedepannya bakal seperti apa sih? Kalau kita bilang, kemungkinan akan naik 50%. Most likely, the demand in silver, it will go up as well, about maybe at least about 50%. Jadi saya cukup setuju lah untuk dibilang Robert Kiyosaki ya bilang ya di sini kalau misalnya kita invest di perak.
Tapi sekali lagi, it will take a very very long time. It is like a long term growth story. Kita nggak akan melihat itu uh, instantly lah, immediately for the short term or maybe for the medium term. Ya, apalagi silver ini bukan safe haven ya kalau kita lihat. Nih, ada yang nanya lagi nih kok. Kalau dolar indeksnya makin kuat dan juga currency lain ini makin melemah, jadi gimana impact-nya di US? Oke, impact ke US basically akan jelek. Dalam artian, kita harus tahu di sini kalau misalnya ketika local currency itu naik, maka it will be good for importer, tapi it will not be good for exporter. Ya kan? Yes. Jadi kemungkinan besar, ya, dan itu juga mungkin bisa menjadi, saya bilang, economic equilibrium itu ada di situ. Karena kalau misalnya ekspornya US itu naik terus, GDP-nya naik terus, inflasinya naik terus, ya they will go into hyperinflation, which is something that we do not want to do. Atau mungkin at least something that the US government don't want to do. Karena itulah interest rate naik, USD akan naik. Jadi bisa dibilang kalau USD ini persistently strong, persistently high, then it may give a negative impacts for their trade balance untuk ke US economy in general. Oke. Ini nih ngomongin apa namanya, banyak orang yang nanya saya juga sih kok, kalau misalnya terjadi recession terus juga nggak bagus kondisi ekonominya, ada yang bilang apakah saya harus memburu dolar gitu, tapi saya sih kadang balasnya kayak wah kasihan banget dong rupiahnya kalau kamu semua beli dolar. Dengan kondisi seperti ini apakah memang orang juga view-nya itu dolar menjadi salah satu safe haven juga gitu, jadi salah satu kasih dengan emas gitu? Exactly. Selain emas, safe haven currency in the world itu in the past ya, mungkin saya bilang mungkin sekitar 50 tahun yang lalu, para bestie saya dan mungkin Mas Gibran juga pada belum lahir, the safe haven currency back then, it was pound sterling. Back then, long time ago. Sekarang, safe haven currency itu ada USD, kalau di Asia itu ada Japanese yen, kalau di Europe itu ada Swiss franc. Jadi tiga ini. Jadi makanya kita bisa lihat kalau generally if there is a kayak suatu noise atau mungkin kayak suatu berita, ada suatu event di mana wah kelihatannya kita akan menuju resesi nih gitu. Mungkin USD, Japanese yen, and Swiss franc, and gold it will go up. That is a natural thing to do lah basically for all these market participants. Oke. Tapi sekali lagi, ketika itu terjadi, ketika resesi itu terjadi, saya bilang ya, don't be in a panic mode gitu saya bilang. Karena sekarang generally the world economy is healthy, bahkan mungkin terlalu kuat, sehingga karena itulah kemudian kita berusaha untuk turunkan supaya tidak terjadi hyperinflation. Benar-benar. I agree. Jadi ya semuanya mungkin akan bergerak melihat kondisi makroekonomi global juga, sehingga tentunya ada rebalancing portfolio yang selama ini agresif agak cenderung lebih konservatif, ada juga yang cenderung wait and see, gunain cash-nya juga yang lebih banyak sekarang ya, mungkin juga dilariin ke US dollar, sehingga tentunya harga dolar sekarang lagi ini tinggi banget gitu ya terhadap sejumlah currency lainnya. Nah, bicara juga soal ekonomi global, kita nggak bisa terlepas juga dengan China, salah satu ekonomi paling besar juga di dunia ini ya, versusnya dengan US. Kalau kita lihat kan dengan growth-nya China itu, growth-nya kalau nggak salah itu only 2% ya, di GDP-nya, tapi tetap bertumbuh. Kebijakannya juga zero COVID ini membuat juga ada beberapa kebijakan yang buka tutup tentunya yang dilakukan oleh pemerintah China. Tapi baru-baru dengan ulang tahun Partai Komunis China kan juga mereka agak lebih optimis gitu ya memandang perekonomian mereka. Gimana sih sebenarnya kalau Kok Kenny juga melihat untuk perekonomian China? Aku setuju banget sih, karena sekali lagi we must remember kalau China is the growth engine lah basically for the whole world. Dan juga of course supply chain itu kebanyakan semuanya dari China. Jadi ketika China itu ditutup karena COVID policy, ya supply chain akan turun, growth-nya akan menurun dan sebagainya lah gitu. Nah sekarang pertanyaan, sebelum saya melanjut lebih jauh lagi,
ada nggak para Besti Cuan sini yang berpikir, kita ini kan di dunia ini kan semuanya kan sekarang sedang menuju, kita ini sedang berdamai dengan COVID ya kan ya. No more pandemic, now we are transitioning into endemic gitu kan. Nah, tapi kok Cina kok enggak? Kok Cina kok masih tetap zero COVID policy? Itu pertanyaannya, kenapa sih gitu? Ada nggak sih para Besti Cuans yang berpikir kenapa nggak Cina ikut negara di luar negara-negara lain lah yang apa ya embrace the COVID gitu, supaya tingkatkan vaksinasi, tingkatkan herd immunity, jadi kemudian ekonominya kembali seperti normal. Kalau misalnya kita harus melihat dulu nih dari demografi Cina itu seperti apa. Yang pertama, Cina itu demografinya itu sangat besar, of course, karena ya namanya penduduknya aja ada 1,5 billion, 1,5 miliar itu yang tercatat, oke? Yang tercatat, yang nggak tercatat nggak tahu. Jadi ada beberapa orang bilang katanya sekarang itu katanya ya easily mungkin ya, some analysts saying that easily maybe is about 2 billion people up there. Nah, yang jadi masalah adalah kita harus melihat demografi Cina itu seperti apa. Cina itu terbagi dalam sampai kota-kotanya itu sampai terbagi ke dalam up to 5 tiers. Tier 1 itu of course Beijing, Shanghai, Guangzhou dan sebagainya lah ya. Tier 2 itu mungkin kayak seperti Tianjin atau mungkin seperti Chongqing atau dan sebagainya gitulah gitu. Ketika kalau misalnya Cina itu membiarkan COVID ini menjadi endemik, dibilang katanya kemungkinan besar itu ada sekitar 20 juta orang yang akan meninggal setiap bulannya. Sounds a lot, tapi ya of course it's not good basically for the whole economy of China. Jadi sekarang mereka no longer embracing zero COVID policy, but they are embracing dynamic COVID policy. Jadi mereka sekarang memang sedikit agak longgar lah gitu. Jadi dengan policy ini kita bisa melihat kalau sekarang ada sedikit optimisme kalau Cina itu akan kembali bangkit lagi. Akan kembali normal lagi. Jadi kita mungkin sudah tidak begitu mengharapkan, karena di sana saya punya teman nih di Cina, kalau ada 1 orang aja atau mungkin 2 orang aja kena COVID nih, the whole city loh, the whole town, it will be lockdown. Jadi kemudian ya setelah itu ekonominya tidak berjalan, shipping tidak berjalan, logistics tidak berjalan, ya kemudian ekonominya akan melemah. Tetapi ketika kalau misalnya para Besti Cuans mengamati apa yang sedang dibicarakan, didiskusikan di Congress Party, di China Communist Party sekarang ini, mereka tetap bisa confidently saying that, look, we are still growing, tetapi no longer double digits. Karena kalau zaman-zaman dulu nih, mereka itu growing-nya itu di angka sekitar 10% and above. Tapi mungkin sekarang they try to have a moderate growth between 2 up to 4% growth year on year. Jadi apa kemudian impact-nya? Saya bilang sekarang impact-nya itu kita tidak akan lagi melihat kalau Cina itu akan di stop lockdown, supply chain tutup semuanya. We will not see that again. We will not see that anymore. Jadi kemungkinan sekarang kita bisa melihat kalau ada sedikit stability yang bisa kita expect dari Cina. Dan kalau misalnya Cina ini sudah seperti bangkit lagi, seperti normal lagi ya kita bisa expect kalau ekonomi atau mungkin the stock market, it might get stabilized lah, I can say. Oke. Ini ada pertanyaan, mungkin ini talking about makro gitu ya. Ini mungkin ya supaya lebih mencerahkan aja sih, kok kenapa sih kalau deflasi terjadi itu jelek gitu. Jadi mungkin buat Mas Kunchara atau C Kunchara ini bisa lebih tercerahkan juga. Jadi kita belajar sama-sama juga. Oke, generally deflasi itu jelek karena ekonomi tidak bertumbuh. Itu masalahnya. Karena kalau misalkan kita harus tahu nih, inflasi itu kan artinya kan inflation, inflated, ya kan? Sedangkan kalau deflasi itu artinya deflated. Deflated itu kayak kempes gitu. Jadi bayangkan saja kalau misalnya ekonomi itu kempes, artinya ya nggak ada pertumbuhan dalam ekonomi, artinya orang tidak spending atau mungkin investasi tidak jalan. Bayangin kalau misalnya para Besti Cuans atau mungkin saudara Pak Besti C Kunchara punya toko atau mungkin serap shop lah ya.
set up a restaurant, mau ekonominya bertumbuh nggak? Mau nggak pembelinya makin banyak? Mau dong, kan memang itu tujuan kita gitu kan, untuk membuka usaha. Bayangin ekonominya itu semakin turun. Jadi ya itu yang terjadi di deflasi. Orang tidak berani membeli barang Anda. Orang tidak berani spending money. Dan ketika deflasi itu terus-menerus terjadi, yang kemungkinan yang terjadi adalah recession dan kemudian terjadi krisis. Jadi of course deflasi itu jelek. Tetapi apakah inflasi itu bagus? Bagus kalau terkontrol, kalau terkendali. Economists say that the ideal inflation itu is between 1 up to maximum ya 4% maximum. Jangan lebih dari itu. Karena kalau misalnya inflasi itu tidak terkendali, there will be a hyperinflation, di mana mata uang itu sekarang sudah it's worthless, sudah nggak ada harganya. And one of the very very good example it will be Zimbabwe. Para Besticuans tahu dong, Zimbabwe itu negara di mana? Itu negara di Afrika. Dan kita lihat aja di sana ekonominya seperti apa. Katanya kalau misalnya nih, kayak kita satu mangkok bakso harganya berapa sih kalau di Indo? 50.000, misalnya 50.000 dolar, 50.000 rupiah lah ya. Kemahalan. Oh, mahalan. Sorry. Ya mungkin 20.000 lah ya gitu. 50 to 20 mungkin ya. Ya oke, 20.000 rupiah gitu. Kalau di Zimbabwe itu mungkin satu mangkok bakso itu harganya 100 juta dolar Zimbabwe lah gitu. Seperti itu gitu. Jadi itu yang terjadi karena kemudian mata uang itu jadi tidak ada harganya. Dan itulah yang terjadi ketika ada hyperinflation. Jadi of course sekali lagi saya bilang deflasi it will be bad for economy, tapi inflation it will be good kalau terkontrol, terkendali. Gitu. Oke, kalau dari pandangan Koken ini, melihat kondisi global dan juga tentunya akan berdampak sama Indonesia. Kalau Koken ini melihat kondisi makro Indonesia itu seperti apa sih? Kalau misalnya melihat gitu, gimana? Apakah lebih optimis gitu bahwa Indonesia mampu? Kan banyak nih juga yang bilang Indonesia itu mampu keluar dari resesi. Kalau misalnya resesi terjadi di 2023, Vietnam juga mampu bertahan dan segala macamnya dengan industri manufakturnya juga yang masih terus berkembang. Gimana nih kalau dari Koken? Saya bilang Indonesia, banyak analis di dunia. Saya selalu melihat kayak misalnya Bloomberg, Reuters, Dow Jones analyst. Banyak yang bilang kalau Indonesia itu is a recession-proof country as of now. Juga Vietnam juga sama. Kenapa? Karena yang pertama, natural resources-nya banyak. Yang kedua, penduduknya banyak sekali. Dan yang ketiga, infrastrukturnya membaik. Jadi kunci dari pembangunan atau mungkin kunci dari recession proof itu adalah industri yang naik, di mana ketika industri itu naik, kemudian employment naik, unemployment turun, consumption masih bagus, dan juga infrastrukturnya bagus, di mana supply chain itu akan selalu bergerak di negara ini. Jadi itu sebenarnya kunci untuk recession proof. Jadi saya bilang sekarang ini Indonesia itu sedang dalam kondisi yang sangat bagus. Ketika banyak negara lain, terutama Eropa yang sedang ketakutan ketika akan mengalami recession, Indonesia itu tidak akan terjadi seperti itu. Most likely Indonesia itu yang ditakutkan dari Indonesia itu simply political instability. That will be the biggest fear in the investor's mind. Sedangkan kalau Eropa itu sekarang the biggest fear will be, for example, energy price. Sedangkan kalau in the US, the biggest fear will be inflation rate. Jadi banyak negara itu punya masalahnya sendiri-sendiri. Tetapi sampai sekarang ini Indonesia itu masih terhitung sebagai a recession-proof country. Jadi saya bilang APBN yang seperti Mas Gibran dibilang itu sangat bagus karena memang kita optimis. Karena memang kita infrastruktur, consumption, GDP itu sudah sangat bagus. Tinggal kemudian bagaimana kita mengaturnya supaya ini tetap berjalan bagus. Jangan sampailah budget defisit terlalu besar. Memang kita tahu Indonesia itu is a net importer. But at the same time, itu juga diseimbangkan dengan domestic consumption yang bagus. Karena itulah GDP-nya masih tetap terjaga. Benar. Dan saya sih
percaya juga kalau misalnya 2023 itu kok ya ada beberapa juga mengatakan kalau kuncinya Indonesia itu di government spending juga kan, belanja pemerintahnya gimana bisa tetap dengan subsidinya, terus juga menggerakkan proyek-proyeknya, sehingga tentunya ada efek dominonya terhadap konsumsi, utamanya mungkin konsumsi masyarakat ya. Jadi Benar. ya dengan APBN 2023 optimistis dan juga tetap antisipatif gitu. Kita lihat nanti gimana kebijakannya. Tapi mungkin juga terakhir ini kok sebelum kita tutup semuanya. Mungkin apa yang perlu diperhatikan oleh para pelaku pasar, investor melihat kondisi global saat ini sehingga tentunya ketika bercermin ke portofolio mereka masing-masing, mereka ini agak kalau ya mungkin ada yang dari apa namanya dari agresif ke konservatif atau justru lebih melihat lagi kalau misalnya ada opportunity harus masuk lagi. Gimana nih kok? Aku bilang sekarang cobalah kita kembali lagi ke fundamentalnya seperti apa. Yang pertama, kalau misalnya kita melihat fundamental pertama yang kita lihat adalah, of course, makroekonomi, fundamental ekonomi. Jadi, fundamental ekonominya itu seperti apa? Kalau misalnya kita melihat, contoh nih, Indonesia, fundamental ekonominya sekarang sedang bagus sekali. Karena itulah kita bisa melihat kalau IHSG itu tetap ada di angka yang bagus. Bahkan bisa dibilang IHSG itu salah satu the best performer in the whole world indices. Karena simply fundamental ekonomi yang bagus. Dan kemudian kalau misalnya kita coba we try to top down approach ya. Setelah kita melihat makroekonominya seperti apa, mari kita lihat industrinya seperti apa. Sekarang pertanyaannya portfolionya para Presticuan ada di mana nih, industri mana? Ya. Kalau misalnya industrinya itu ada di perbankan misalnya, kemungkinan sekarang sedang bagus. Karena ketika interest rate itu naik, profitability-nya itu generally akan naik juga. Tapi kalau misalnya para Presticuan sih misalnya, portfolio saya kebanyakan ada di energi, ada di mining, di pertambangan. Sekarang mungkin masih bagus nih gitu. Tetapi ke depannya, siapa tahu nih, by miracle atau mungkin by apapun itulah ya, tiba-tiba geopolitical tensionnya stop. Rusia dan Ukraina stop nih gitu. Most likely, harga minyak, harga batu bara, harga tambang lah, basically mining itu semuanya akan drop lah gitu. Jadi kemungkinan itu akan merefleksikan yang negatif impact juga untuk stok mining stock yang kalian punya. Jadi kita bisa melihat nih setelah makroekonomi, mari kita lihat fundamental industrinya. Setelah itu mari kita lihat fundamental company-nya. Apakah memang company yang para Presticuan pegang ini sekarang memang dalam kondisi yang bagus. Jadi saya bilang resesi, yes kita antisipasi, simply karena tingkat interest rate yang sangat-sangat agresif. Ketika interest rate ini sangat agresif, kita nggak tahu nih ke depannya itu apakah tiba-tiba terjadi significant drop, significant and immediate drops. Nah, itu yang kita nggak tahu. Data itulah yang sedang kita lihat. Jadi ketika kita melihat fundamental, kita of course juga tidak lupakan juga dengan data-data apa yang harus kita lihat. Contoh misalnya, of course it would be good, let's say if you have some data, some observation on misalnya Badan Pusat Statistik lah ya. Kita lihat aja gitu kayak inflasi negara ini seperti apa, trennya seperti apa. Jadi dari situ mungkin kita bisa make a better judgment in terms of our portfolio. Ya, betul-betul. Jadi melihat bagaimana kondisi makroekonomi global, kondisi makroekonomi Indonesia, masuk ke sektornya gimana, sehingga tentunya kita bisa melihat ya secara lebih jernih lagi sektor mana atau emiten mana yang lebih prospektif gitu ya, dan juga lebih tangguh gitu menghadapi berbagai macam ketidakpastian baik secara global dan juga di dalam negeri. Banyak banget ilmu utamanya makroekonomi dan juga global gitu ya di malam hari ini dari Kok Kenny. Terima kasih banyak banget, ini semuanya kita tercerahkan, isinya daging semua nih Kok Kenny. Jadi lebih melek gitu ya soal bagaimana global market dan juga kondisi makroekonomi global. Semoga kita ketemu lagi. Jadi kita rencana setiap bulan gitu ya ada ketemu, refresh gitu pengetahuan kita soal US stocks market dan juga global market. Thank you banget Kok Kenny untuk waktunya di malam hari ini. Sehat selalu, cuan selalu, dan juga tentunya sampai jumpa di Singapura ya. Thank you. Terima kasih. And thanks for having me. Take care everybody. Yeah. Good night. Thank you.